Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 10. Berikut ini diberikan gambar tiga persegi dengan ukuran yang sama. Berarti panjang sisinya ini sama semuanya. Ya, Dek ya. Dalam segi tersebut dibuat sebuah lingkaran sesuai dengan gambar berikut ya. Daerah di dalam persegi namun berada di luar lingkaran diberi arsiran. Di antara gambar berikut tentukan daerah arsiran yang paling luas. Untuk menghitung luas daerah arsiran, coba kita pakai logika yang gampang aja ya. Sebagai contoh untuk gambar yang pertama, atau ini saya beri nomor dulu supaya enak ya. Ini gambar pertama, gambar kedua, lalu ini gambar ketiga ya. Pada gambar pertama berarti nanti luas arsirannya ya sama dengan luas persegi dikurangi luas satu buah lingkaran. Ya kan? Untuk gambar yang kedua, maka nanti luas arsirannya ya sama dengan luas persegi ya deh ya dikurangi 4 kali luas masing-masing lingkaran. Kenapa? Karena lingkarannya di sini ada 4. Nah, untuk gambar yang ketiga, kita hitung dulu ini ada berapa lingkaran. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 16, ya kan? 16 lingkaran, 4 kali 4. Nah, berarti nanti luas daerah yang diarsir ya sama dengan luas persegi dikurangi 16 kali luas masing-masing lingkaran. Jelas ya sampai sini ya cara berpikirnya ya. Atau supaya enak dipakai belajar, saya tulis di sini aja. Jadi luas daerah yang diarsir, saya singkat LA. Itu nanti akan sama dengan luas persegi ya dikurangi luas lingkaran. Kalau lingkarannya ada 1 ya berarti ini 1 lingkaran aja. Nanti kalau lingkarannya ada 4 ya berarti luas lingkarannya kali 4 dan seterusnya ya. Acuan kita adalah yang ini. Dan nanti kalau sudah ketemu untuk masing-masing gambar tinggal kita cari mana yang paling besar itu jawabannya ya. Sehingga langkah awal adalah kita hitung aja ini luas masing-masing lingkarannya ini berapa ya. Sebagai contoh ya, untuk gambar yang pertama. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat, ya kan? Pi kali R1 kuadrat. Nah, R1 yang mana? Tinggal digambar di sini. Nah, ini adalah R1. Ya kan? Atau kalau kita mengacu ke persegi, ya R1 itu adalah sisi dibagi 2. Nah, jadi persegi ini dibagi 2 seperti ini ya. Jadi sisinya dibagi 2 itu sama dengan R1. Atau saya tulis ini ya. Jadi nanti R1 ya sama dengan R. Nah, ini sama dengan sisi dibagi 2. Nah, kita masukkan ke sini ya, Dek ya. Jadi pi kali R1 kuadrat ya sama dengan pi kali R kuadrat. Ini adalah luas lingkaran pada gambar pertama. Sekarang pada gambar kedua ya, pada gambar kedua berarti luas satu lingkaran sama dengan pi kali R2 kuadrat. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua ya. Nah, ini kan ada garis putus-putus, ini saya pindah ke sini. Ya, bisa bayangkan ya. Oke, ini adalah garis putus-putus pada gambar pertama, saya pindah ke sini. Logikanya ya Dek ya, dari sini ke sini itu kan sama dengan R1. Ya enggak? Dari sini ke sini, nah itu pasti nanti sama dengan R1. Yang kita butuhkan adalah dari sini ke sini, yaitu R2. Ya kan? R2 itu adalah jari-jari lingkaran pada gambar kedua. Ya, saya tulis ya. Jadi ini R2. Nah, berarti ini dihapus dulu. Ya, sekali lagi kalau ini R1 segini itu R2, maka logikanya R2 itu sama dengan berapa kali R1? R2 ya sama dengan setengah kali R1. Ya Dek ya. Nah, saya tulis di bawah sini ya. Jadi logikanya nanti R2 itu R1 tinggal dibagi 2. Nah, R1 dibagi 2 kan sama dengan setengah R1. Atau kalau R1-nya R ya berarti ini setengah kali R. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Berarti pi kali R2 kuadrat sama dengan pi kali berapa? Dalam kurung setengah R di kuadrat. Ya Dek ya, setengah R di kuadrat sama dengan seperempat R kuadrat. Setengah di kuadrat itu seperempat. R di kuadrat ya R kuadrat. Berarti ini seperempat R kuadrat kali pi. Atau luas satu lingkaran itu sama dengan seperempat pi
R kuadrat ya. Ini untuk satu lingkaran. Yang kita butuhkan berapa lingkaran? Ada 4 ya. Di lingkaran ke-1, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat ya. Berarti 4 kali luas lingkaran. Nah, 4 kali luas lingkaran ya sama dengan 4 kali berapa? 1/4 pi R kuadrat. 4 kali 1/4 sama dengan 1. 1 kali pi R kuadrat ya sama dengan pi R kuadrat ya. Ini untuk gambar kedua. Nah, ini gambar kedua, yang ini gambar ke-1. Sekarang gambar yang ketiga, caranya sama persis. Ya, pada gambar ketiga. Nah, coba perhatikan baik-baik. Sekali lagi, ini garis putus-putusnya ini saya pindah. Nah, ini tepat membagi persegi menjadi 2 daerah yang sama luasnya ya, kiri dan kanan. Ya, logikanya sama. Ini adalah R1 yang ini ya, yang ini. Nah, ini R1. Kalau ini saya bagi 2 ya, ini saya bagi 2 berarti ini saya hapus ya. Sama dengan berapa? Sama dengan R2 yang ini. Ya, bisa bayangkan ya. Saya pakai warna lain aja, saya pakai warna hijau. Nah, ini kan R2 di sini. Gitu ya, ini R2. Nah, ini kan R2. Nah, ini R2 ya, bisa bayangkan ya. Jadi dari sini ke sini itu panjangnya sama dengan R2. Yang kita butuhkan itu kan dari sini ke pusar lingkaran ke sini. Nah, ini berarti R3 ya Dek ya. Berarti ini saya hapus dulu. Nah, maka logikanya R3 itu berapa kali R2? Kalau ini R2, kemudian ini tepat dibagi di tengah-tengahnya, ya berarti yang namanya R3 itu sama dengan separuhnya R2 ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Coba saya pakai warna biru lagi ya. Nah, berarti ini R3. Nah, R3 itu sama dengan R2 dibagi 2 ya, separuhnya R2 atau setengah R2. Atau kita tulis di bawah aja ya. Jadi R3 itu sama dengan setengah R2. Lah R2-nya tadi berapa? R2-nya itu setengah R. Ya, berarti ini setengah kali setengah R sama dengan 1/4 R. Nah, ya sudah tinggal kita hitung sekarang luas lingkarannya ya. Luas satu lingkaran berarti pi kali R3 kuadrat sama dengan pi kali 1/4 R dalam kurung ya kuadrat. 1/4 R di kuadrat itu kan sama dengan 1/16 R kuadrat. Maka luas satu lingkaran ya sama dengan 1/16 pi R kuadrat. Ini satu lingkaran ya Dek ya. Nah, kalau 16 lingkaran, ini kan ada 16 tadi sudah kita hitung ya. Ya tinggal kita kalikan, berarti 16 kali luas satu lingkaran sama dengan 16 kali 1/16 pi R kuadrat ya. 16 kali 1/16 itu kan sama dengan 1. 1 kali pi R kuadrat ya sama dengan pi R kuadrat. Nah, ini ada yang menarik ini ya Dek ya. Coba perhatikan lagi. Jadi untuk gambar yang pertama ya ada satu lingkaran ya, luasnya sama dengan pi R kuadrat. Kemudian untuk gambar yang kedua ada 4 lingkaran. Ya Dek ya, ternyata luas keempat lingkaran ini totalnya juga sama dengan pi R kuadrat. Ya. Untuk gambar yang ketiga, nah ternyata ya luas total dari 16 lingkaran ini kan 16 kali luas satu lingkaran. Ini juga sama dengan pi R kuadrat. Nah, ini kan sama semuanya. Ya, ini pi R kuadrat, ini pi R kuadrat, ini pi R kuadrat. Maka logikanya luas daerah yang diarsir pasti nanti juga akan sama. Ya kan? Karena kan luas perseginya sama. Nah, yang namanya luas persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi. Saya tulis ini ya. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. Jadi luas perseginya sama yaitu sisi kuadrat. Kemudian luas pengurangnya itu ya artinya luas lingkarannya ini ya.
Ini juga sama, yaitu PR kuadrat. Nah, coba. Jadi kalau S kuadrat dikurangi PR kuadrat, ini untuk gambar yang pertama, gambar yang kedua juga S kuadrat dikurangi PR kuadrat, kemudian gambar yang ketiga juga S kuadrat dikurangi PR kuadrat, ya Dek ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa luas daerah yang diarsir dari ketiga gambar ini sama besar. Saya tulis di sini ya. Jadi luas daerah yang diarsir untuk gambar pertama ini sama dengan luas daerah yang diarsir gambar kedua. Ya, sama dengan luas daerah yang diarsir untuk gambar yang ketiga. Berapa luasnya? Ya tinggal dimasukkan ke rumus ini. Ya. Jadi luas persegi itu kan berapa? S kuadrat. Ya, ini S kuadrat. Kemudian luas masing-masing lingkaran. Ini kan sama semua, ini PR kuadrat. Ya berarti nanti S kuadrat dikurangi pi R kuadrat. Ini kalau ditanya berapa luas daerah yang diarsir. Ya, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Maka kalau ditanya di antara gambar berikut tentukan daerah arsiran terluas, jawabannya ya tidak ada yang paling luas. Jawaban yang benar adalah luas daerah yang diarsir untuk ketiga gambar ini sama besarnya atau sama luasnya. Ya, jadi sama ini. Ya, sama luasnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, ya nanti jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Barangkali ada yang masih dibingungkan. Oke. Sekali lagi untuk pembahasan soal yang lain bisa dicek di playlist ya, linknya muncul di akhir dari video kita kali ini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.